Ya. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan sebuah materi tentang audit sistem informasi pembiayaan usaha menggunakan framework COVID 4.1 pada PT Estadana Ventura. Perkenalkan, sebelumnya ada 4 tim yang akan mempresentasikan pada malam hari ini. Yang pertama saya Ahyar Ibnu Hajar, terus yang kedua Jeffrey Nofirmansyah, yang ketiga saya sendiri Heris Prihatin, dan yang keempat Muhammad Fajar Robani. Next. Nah, untuk pendahuluannya, latar belakang ataupun abstraksi dalam pengambilan tema ini adalah yang pertama, peran teknologi informasi di dunia perbankan itu sangat utama. Karena apabila tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan kurang efisien. Dan proses internal eksternal serta sangat mempengaruhi kinerja dan performa perusahaan. Nah, di PT Estadana Ventura ini merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan usaha kepada debitur. Nah, perusahaan tersebut menyediakan sebuah sistem aplikasi yang di mana sistem tersebut berfungsi untuk menyimpan data debitur dan melakukan pencairan transaksi kredit. Untuk di sana, khususnya divisi operasional sering mengalami permasalahan dalam hal kontrol dan registrasi debitur. Itu disebabkan karena bertambahnya jumlah nasabah dan juga bertambahnya jumlah instansi yang mengambil kredit. Nah, dari uraian di atas, peneliti ini dari kita semua bermaksud melakukan audit menggunakan framework COVID 4.1 yang dimana berfokus terhadap domain monitor and evaluate pada aplikasi Estadana Ventura yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, yaitu PT Estadana Ventura. Next, Mas. Untuk tinjauan pustaka, ini untuk tinjauannya ada sistem informasi, itu menurut Surya Dharma dan Budi Astuti tahun 2019 adalah sistem dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk pengertian audit sistem informasi sendiri, menurut Ron Weber tahun 1999 adalah mengamankan aset dalam sebuah perusahaan aset informasi seperti hardware, software, sumber daya manusia, dan file data harus dijaga untuk suatu sistem pengendalian intern yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset. Nah, selain itu ada COVID yang keempat. Ini merupakan model standar pengelolaan IT yang dikembangkan oleh Informasi Teknologi Governance Institute dari Informasi Sistem Audit dan Control Association atau ISACA. Terus yang terakhir itu tinjauan pustaka terhadap framework COVID 4. Nah, di framework COVID 4.1 ini secara keseluruhan itu terdiri ada 4 domain, yaitu PO, Plan dan Organization, Acquire dan Implement, DS, Deliver dan Support, dan ME, Monitor dan Evaluate. Nah, di sini berisi 34 macam proses aktivitasnya. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas, kita tekankan adalah di domain yang ME, Monitor and Evaluate. Next. Adapun dari tujuan audit sistem informasi ini ada 5 poin. Yang pertama itu tentunya adalah untuk perlindungan aset terhadap perusahaan di PT Estadana tadi. Yang kedua, tentu untuk menjaga integritas perusahaan juga agar semakin dipercaya. Terus yang ketiga itu untuk menjaga efektivitas sistem agar bermanfaat dan lebih efisien. Nah, ini lanjut yang keempat. Sambungan dari yang ketiga adalah efisien. Nah, efektif dan efisien ini biasanya satu paket dalam improvisasi sebuah perusahaan. Dan yang terakhir tentunya adalah untuk ekonomis. Kalau ekonomis ini terkait sama harga maupun terkait masalah cost. Next, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahyar. Silakan. Ya, berikutnya tahapan audit sistem informasi. Di sini pertama kita ada perencanaan audit.
lalu ke pengujian kendali, ke pengujian transaksi, lalu dilakukan tes keseimbangan atau hasil keseluruhan, dan terakhir ke penyelesaian audit. Lanjut. Untuk COVID sendiri itu Control Objective for Information and Related Technology. Prinsipnya enterprise information which respond ke business requirement-nya, lalu drive the investment ke bagian IT resource. Selanjutnya that are used ke IT prosesnya di deliver kembali ke perusahaannya kembali, enterprise information. Lanjut. Next. Kriteria COVID. Yang pertama efektivitas, lalu selanjutnya ada efisiensi, ada kerahasiaan, integritas, lalu ketersediaan, keakuratan informasi. Next. Berikutnya ada metodologi. Ini indeks tingkat kematangan. Indeks 0 itu nilainya dari 0 sampai 0,5, hasilnya non-eksisten, tidak ada proses. Lalu indeks 1 nilainya 0,51 sampai 1,5, hasilnya inisial. Lalu indeks 2 nilainya 1,51 sampai 2,5, hasilnya repeatable atau pengulangan proses berdasarkan intuisi. Hasilnya 2,51 sampai 3,5, ada masalah internet, Mas Ahyar? Koneksi? Atau enggak? Enggak ada suaranya. Ya, lanjut Mas Jeffrey. Kalau gitu. Ya, ini metodologi ya. Untuk metodologi, kita mempunyai tahapan pengukuran kinerja perusahaan pembiayaan usaha. Juga penelitian ini berfokus pada COVID dengan menggunakan domain ME, monitoring and evaluation. Sini ada detail flow-nya, studi literatur, terus bawahnya identifikasi masalah, observasi lapangan dan wawancara, analisa data dari observasi. Nah, di sini datanya sudah cukup. Apabila sudah cukup, kita bisa cek tuh. Kalau tidak, ya balik lagi ke analisa data lagi. Kalau iya, kita lanjutkan ke pengukuran tingkat kematangan dan kesimpulannya. Lalu next. Nah, di sini untuk hasil dan pembahasan kita mendapatkan data responden nih. Kita memiliki data responden jumlahnya 25. Di antara lain ada kepala distrik 1, kepala cabang, kepala divisi operasional, kepala kredit mikro, kepala GA atau general affair ya. 1, marketing konsultan, kita mempunyai marketing konsultan sebanyak 10. Bisnis konsultan juga 10. Yang jumlahnya jadi 25. 25 responden ini merupakan pihak yang sangat memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh serta peran penting yang dapat dijadikan acuan. Itu untuk lanjut. Nah, hasil observasi. Sini ada adanya pengguna aplikasi di bagian pengkreditan dan manajemen TI. Lalu semua aplikasi sistem informasi yang digunakan tidak memiliki kesalahan lagi. Dalam tahap pengembangan guna mendapatkan sistem yang lebih agar mendukung perkembangan pelayanan. Efisien kerja dalam divisi
perkreditan dapat meningkatkan dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Oke, lanjut hasil output. Nah, jadi ini ada namanya monitoring, evaluation, pengawasan evaluasi ME-nya ya, monitoring levelnya. Kita mempunyai level ME1 atau monitor dan evaluasi kinerja TI, ME2 monitor dan evaluasi pengendalian internalnya, ME3 mendapatkan jaminan independen, ME4 penyediaan untuk tata kelola TI. Di sini penjelasannya untuk ME1 mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI. Yang duanya mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal. Tiganya memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal dan eksternalnya. Dan 4 penyediaan tata kelola TI. Lanjut. Nah, ini adalah nilai skor domain monitoring evolution pada data-data responden. Di sini kita ada kan namanya 25 responden tuh. Maka dibikin 1 sampai 25. Dan ini adalah domainnya nih, domain 1. Di dalam domain ada juga namanya subdomain. Subdomainnya ME1 strip 1 sampai seterusnya. Kita mendapatkan nilai hasilnya antara 1 sampai 5. 3 dan semua. Jadi keterangan di sini kita mendapatkan rata-rata untuk ME1 strip 1 3,64 dan strip 2-nya 3,6, strip 3-nya 3,56, strip 4-nya 3,04, strip 5-nya 3,68. Dari semua ME1 ini dibagi nilai rata-ratanya mendapatkan 3,504. Jadi hasil dari ME1 itu adalah 3,5. Dan ME2 dan sebaliknya kita bisa lihat tabelnya ya. Tabelnya bersama pembacaannya semuanya. Dan di tabel paling bawah nih nilai dari rata-rata semuanya nih M1, ME2, 3, 4 adalah 3,184. Itu berarti sudah melakukan 3. Oke, lanjut. Oke, akan dilanjutkan oleh saya Muhammad Fajar Abani. Jadi di sini ada indeks kematangan atribut. Jadi dari tabel yang sebelumnya tadi itu perhitungan indeks kematangan atribut dari domain ME itu, dari sini kita bisa tahu nilainya itu dari mana-mana aja. Jadi yang pertama itu ada indeks kematangan atribut sama dengan summary, yaitu summary dari total jawaban dikali bobot dibagi dari jumlah responden. Yang kedua, indeks kematangan itu dihasilkan dari summary indeks kematangan atribut yang dibagi activities. Jadi indeks kematangan atribut untuk setiap modul domain dikumpulkan dengan cara menjumlahkan jumlah responden yang menanggapi setiap skala sikap pada setiap modul domain dikalikan dengan bobot skala, kemudian dibagi lagi dengan jumlah responden sebagai berikut yang ada di atas penjelasannya. Nah, jadi kriteria selanjutnya adalah kriteria maturity atau kedewasaan. Pada level pertama itu dari 0 atau non-existent. Kriteria kedewasaan di sini adalah perusahaan bahkan tidak tahu apakah ada masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, inisial atau ad hoc. Tidak terdapat proses standar namun menggunakan pendekatan ad hoc yang cenderung diperlukan secara individu atau per kasus. Tidak ada proses yang baku tetapi biasanya memerlukan pendekatan khusus baik secara individual maupun individual. Yang kedua adalah repeatable. Jadi pada proses ini dibagi menjadi langkah-langkah di mana pihak yang berbeda mengikuti proses yang sama untuk menyelesaikan tugas yang sama. Terus yang ketiga ada define proses, yaitu prosedur distandarisasi, didokumentasikan, dan disampaikan melalui pelatihan. Yang keempat ada manage and measurable. Manajemen memantau dan mengukur kepatuhan terhadap prosedur dan mengambil
tindakan ketika proses tidak dapat dilakukan secara efektif. Yang kelima ada optimize. Jadi proses ini adalah proses yang dipilih pada tingkat best practice berdasarkan hasil continuous improvement dan maturity modeling dengan perusahaan lain. Oke, jadi kesimpulan dari tugas ini adalah yang pertama, perusahaan telah memahami pentingnya pengelolaan IT dalam sebuah proses bisnis perusahaan. Prosedur pengembangan sistem dalam suatu perusahaan telah terdokumentasikan, terdapat atau dalam kurung terdapat dokumentasi yang yaitu di dokumentasi manual yang sudah terstandarisasi serta telah diadakan pelatihan dalam pengenalan akan prosedur sistem tersebut atau pelatihan terhadap sistem yang baru. Yang kedua adalah sistem yang dibuat tidak terlalu rumit. Jadi nggak terlalu rumit, hanya merupakan bentuk penjabaran formalisasi dari kegiatan yang sudah ada. Terus yang ketiga adalah digunakan untuk perusahaan sebagai salah satu cara untuk melihat bahwa menurut standar internasional posisi akan kinerja sistemnya berada pada level mana. Jadi pengen tahu sampai di level mana. Terus yang keempat adalah perusahaan lebih meningkatkan performa kinerja dalam persaingan dunia bisnis dan bantuan IT. Oke, sekiranya presentasi kami sudah selesai. Saya kembalikan kepada Mas Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya atas pemaparan materi mengenai audit sistem informasi di PT Estadana. Banyak yang kita dapatkan dari sini, dari level di perusahaannya ya, tentunya bisa diaplikasikan dan bisa diterapkan untuk yang sejenisnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.